bagian yang kena saya kebetulan saya orang baru. Itu kemudian sebelum saya lanjut saya permohon maaf atas pakaian yang saya pakai. Memang tidak pantas, tapi spontanitas tadi perintah dan pimpinan. Kebetulan kami tadi dari desa Jalan, di pertengahan jalan kami diperintahkan langsung di sini. Langsung di sini belum tahu yang terjadi tadi, makanya kami langsung di sini. Pak Kapolsek, oh begini. Kejadian yang tadi ya kami sudah melaporkan ke pimpinan kami. Kemudian pimpinan kami membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi barusan tadi. Sebelum saya melanjutkan, saya pribadi sama saudara saya kemarin ada miskomunikasi. Saya tidak punya pikiran dengan saudara saya. Mungkin kemarin dinamika di lapangan. Saya mohon maaf sebelumnya khusus kepada beliau. Dan juga kemarin kita sebelum bubar kita akan ngobrol-ngobrol permasalahan yang terjadi tadi sampai kemarin. Dan juga kemarin saya minta maaf secara benar. Juga saya rencana tadi pagi mau silaturahmi ke saudara saya ini, tapi karena ada sesuatu dan lain hal perintah dan pimpinan jam 6 kami harus kumpul di podium. Ada kegiatan pertama upacara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan satuan. Itu sehingga kami tadi satu hari itu tidak ada di tempat. Sore tadi baru kami sampai di sini. Sekarang saya juga belum sempat mandi karena kemarin saya jahit baju di jalan situ sehingga saya tadi turun ke sana. Begitu dalam perjalanan masih kegiatan teman-teman ini. Kejadian yang kurang pas, tindakan saya yang kurang pas, itu saya mohon maaf kepada saudara saya dan rekan-rekan saya. Masuk dulu, maaf, saya belum kenal. Mudah-mudahan kita sudah kenal ke depan, komunikasi kita lancar, dan tidak mungkin terjadi sesuatu karena kita miskomunikasi sehingga ada rebel sedikit. Sebenarnya pimpinan kami akan hadir di tengah-tengah kita karena beliau tadi biar terakhir setelah rekan-rekan di sini minta kami Pak Camat, Pak Kapolsek untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kemarin. Mudah-mudahan ke depan kita tidak akan terjadi lagi. Intinya itu, sekali lagi saya pribadi atas nama Kapten Muslimin, ini bukan jabatan rame, Kapten Muslimin, mohon maaf kepada saudara saya Pak Dur, termasuk seluruhnya yang hadir di sini. Dan saya juga terima kasih kalau sudah kumpul di sini, saya bisa mengenal saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, kakak-kakak saya, orang tua saya yang ada di depan saya. Sekali lagi, kelalaian kejadian kemarin karena satuan itu kelalaian saya. Sebelumnya kemarin mungkin rekan-rekan mungkin kalau ada permasalahan anggota kemarin kami kumpul di jalan mau ambil, mau tangkap
anak-anak yang kacau di jalan. Karena malam dia atraksi dengan parang, dengan kampak. Malam kami tidak sempat ambil untuk kasih pembinaan, kasih arahan. Pagi kami ke sana sehingga kami terlambat kemarin Pak ke sana. Sedikit saya terbuka, sedikit saya mungkin sudah agak ini karena masalah yang di jalan. Sehingga mungkin nada kemarin itu di depan agak keras. Dan nada saya memang begitu. Tapi dalam hati saya tidak ada. Masyarakat saya, saudara saya, teman saya. Karena mungkin kami ini sudah diciptakan begini, mungkin kalau nada memang agak beda sedikit. Pak Dul ada yang menangani masalah itu sudah tahu. Itu sekali lagi saya mohon maaf. Memang kesalahan pribadi saya akui. Sehingga jadi evaluasi diri saya ke depan, jadi pengalaman, oh hal yang ini rupanya kurang baik, kita tinggalkan. Tangan. Itu pertemuan kita malam ini tentu kami lapor ke pimpinan kami bahwa kami sudah melakukan ini beserta pimpinan wilayah, Pak Kapolsek, rekan-rekan yang berpotensi di wilayah ini, dan seluruh rekan-rekan yang tadi mungkin tadi spontanitas, saya tahu spontanitas. Saya pikir tidak ada koordinator, tidak ada korlap yang disusun sedemikian rupa, tapi spontanitas saya sadari. Sementara itu dari saya sekali lagi saya mohon sebesar-besarnya atas kekeliruan tingkah laku yang kami lakukan di wilayah, terutama di hadapan rekan-rekan saya ini, teman-teman ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan kita tetap berkomunikasi, tetap berteman, tidak ada musuh. Siap. Kami selain tugas pokok kami datang ke sini sebagai aparat kewilayahan. Mungkin aparat kewilayahan biar Bapak tahu, kami bekerja dengan pemerintah kecamatan, dalam hal ini Pak Camat, membantu. Babinsa juga kami turun di tiap desa, berkoordinasi dan bekerja sama dengan para desa. Mohon ke depan apabila saya sendiri mungkin melakukan kurang pas hadapan masyarakat maupun babinsa kami, tolong dikomunikasikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekali lagi saya terima kasih Pak Dul. Saya juga baru dengar Pak Dul, rupanya beliau lantai begini. Pak Haidul, sebenarnya tadi kami mau silaturahmi ke rumahnya beliau ini. Rencana kami besok, tapi syukur alhamdulillah kita sudah ketemu sekarang. Tapi kita tidak putus hubungan komunikasi kerjasama. Kami di sini juga ada hadir Pak Kades. Kalau misalnya ada kesan juga kami berikan yang itu ada juga ya. Nanti tanggapi Pak Kades. Iya, bahwa ujar baik kesempatannya, terima kasih banyak bersama Pak Rami dan Pak Kapolsek serta seluruh saudara-saudara mata Pak Rami mau ada kader pandai terutama era Pak Mirullah maka kaitan dengan kejadian hari ini, maka merasa bersyukur bahwa Netegaina ini sebuah komitmen bersama kita semua warga HU. Bagaimana proses ke depan ini supaya kita bahu membahu, ya.
Dan saya sepakat, sebagaimana penyampaian Pak Bram tadi, diajar kalijab daun dari ini, jujur. Ya, ya, akhir kundain Pak Camat. Bahkan Mata pernah menyampaikan, kira dikendaki staf keporo lagi, maka 100-200 desa, telepon ke STM. Tahu nggak ini Mata? Selama STMG tidak pernah memberikan ruang di warga lokal. Salah satu pemecatan sepihak yang dilakukan oleh mereka terhadap 3 warga lokal. Cuma kiraho banaho atau ndai di ndai dogomo. Mau kita carikan solusi yang terbaik. Bukan caranya seperti apa kalau menurut Mata. Ndai dosa kepala desa siap berada di depan, bahkan di belakang. Mantap Pak Kades. Lain hanya saya ke serang kepala desa 8 kaitan halang. Sekali lagi, lain Polri tak belakang sado. Kalau Mas mau pasang di depan, saya siap pasang di depan. Ya, boleh. Saya siap. Jadi Bangkahu secara keseluruhan. Ya, itu pernyataan Mata Pak Taramin, Pak Camat dan Pak Kapolsek. Hal-hal itu. Cuman dirahap di Ari Doho atau saudara Doho, ketika ada hal-hal, tolong dari Doho ke koordinasi jalan. Siap. Upaya solusi baik berdak saling menyalahkan. Ya, terutama serangan generasi maja ada rahmat Pak Taramin. Pak Kapolsek dan Pak Camat. Setoi-setoi dah balik tak apa. Aku solusi tak apa. Hah? Netes ini ketika ada solusi yang terbaik, kenapa tidak lain tam? Tapi ada alasan yang jelas. Kita tak perlu otot cumpu-cumpu gak itu badep tuh. Banyak maaf lagi untuhannya. Ya, para hori otot Te bunel lawan hori otot Tibate. Hal ini mari kita jaga bersama bahwa tidak nilai tuh naik kayak seponte rongkong, kita sengaja kesana. Ya, oleh karena anu ke pertemuan yang luar biasa bagaimana? Ya, untuk membangun hukum ke depan dengan catatan sama-sama, terutama pemerintah desa dilibatkan dalam segala hal. Siap. Terima kasih Pak Ade. Sebentar. Saya fasilitasi pembicaraan siap terima kasih. Terima kasih Pak Kades itu keluh kesah atas nama Kades baik mewakili pemerintahan maupun seluruh Kades itu bisa menjadi tidak perlu ditanggap itu menjadi catatan dan bisa diteruskan di HSM apabila ada pertemuan resmi. Nah kebetulan juga ada Bang Kita di senior kita. Aktivis handal pada saatnya. Nah ini ada tambahan dulu. Iya sebelum tambahan dulu. Kemarin terkait daripada melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Kita juga saya yang berperan langsung di sana tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Petrote. Ada di sana itu absorpsi yang Iya, Petroten jauh kemudian turun ke Petrote, kemudian yang lain. Dan itu tidak memberikan jaminan kesehatan kepada kita. Kepada karyawan semua, seluruh karyawan itu kita diberikan jaminan kesehatan. Kami juga dipegang oleh perusahaan outsourcing DBA. Siap. Masalahnya ini sudah halus Pak. Hanya maaf terakhir sebelum kita tutup program ini, jadi mungkin ada Pak Bang Dula aktivis handal Pak. Nah, kita minta kesediaan beliau ini. Oh, baik ini. Dua kata-kata terakhir. Terakhir. 5 menit. Nanti paling terakhir saja. Oh siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi mohon padu jangan terlalu dibesarkan. Jadi pada prinsipnya kita sama-sama fasilitas dan berusaha tim beda dalam hal mengaplikasikannya. Jadi sebelum ini tadi dibatasi waktu mungkin 5 menit.
saya kira pertemuan malam hari ini adalah momen yang langka gitu. Momen yang langka dan perlu dan wajib malam ini untuk mengaspirasikan segala bentuk aspirasi teman-teman yang mungkin selama ini terpendam gitu. Kalaupun dibatasi waktunya untuk malam ini karena masuk waktu larut malam gitu, mungkin dibatasi itu yang diselesaikan itu kaitan dengan apa yang jadi persoalan antara yang tadi saya dengar karena telah datang kan dari Lampung. Jadi secara kesatria bahwa dari pihak Pak dan Rami sendiri ya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang ada di khususnya Kecamatan Hut, terutama kepada Bang Roland yang mungkin sebelumnya terjadi mungkin refleks lah, jadi spontanitas itu. Sekali lagi mohon kiranya bisa diberikan waktu yang dimana apa yang jadi penyampaian hari malam ini yang mungkin juga bagian daripada yang diharapkan oleh teman-teman yang ada di Kecamatan masyarakat. Jadi beberapa kali saya pernah menulis di media sosial, terutama yang berkaitan dengan di mana sistem yang diterapkan oleh manajemen STM hari ini ya sangat sulit sekali untuk ditembus oleh baik itu oleh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun kabupaten ini, karena mereka selalu berpatokan bahwa kebijakan ini datang dari pusat, meskipun izin prinsip dari pusat, tapi segala bentuk rekomendasi datanya dari daerah gitu. Nah, yang seolah-olah ya semua unsur yang ada di daerah ini tidak dihargai oleh manajemen STM ini gitu. Nah, maka lewat kesempatan ini ya beberapa kali juga saya pernah menyampaikan tulisan lewat media sosial mengharapkan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Hut pada umumnya, kemudian berdasarkan dukungan masyarakat mungkin dibolehkan ya Pak Dul ya masyarakat memberikan dukungan bahwa untuk membatasi atau melakukan identifikasi supaya teridentifikasi semua kontraktor nasional maupun karyawan nasional yang masuk ini wajib bagi 8 kepala desa ini untuk mewajibkan ya, karena memang ada di peraturan Permendagri juga yang mengatur tentang wajib lapor bagi tamu 1 kali 24 jam, terutama para kontraktor nasional maupun karyawan nasional ini. Hari ini kita tidak mengetahui tentang data karena tidak teridentifikasi baik dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan. Ya, sehingga banyak orang yang masuk ini justru seperti apa yang disampaikan Pak Bram tadi, tidak memiliki skill dan kemampuan, tapi mereka datang untuk belajar di sini. Toh kita yang ada di lokal yang sudah berpengalaman, memiliki skill dan keterampilan, kemampuan atau kompetensi, justru disingkirkan gitu. Nah, terus kembali, kenapa pernah saya usulkan itu minimal dibuat sebuah kebijakan lokal, ya kebijakan lokal, ya pernyataan bersama kepala desa yang didukung, yang diusul oleh seluruh masyarakat bahwa seluruh kontraktor nasional maupun karyawan nasional wajib melaporkan diri, ya, supaya teridentifikasi apa sih pekerjaan daripada kontraktor nasional, supaya semua kontraktor lokal juga terakomodir gitu. Mana ya, katakanlah material lokal, non lokal atau yang bisa disuplai oleh lokal itu wajib bagi seluruh kontraktor nasional, tidak hanya kepada STM gitu. Karena bagaimanapun seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para vendor nasional itu tetap di bawah tanggung jawab STM sesuai dengan kalau tidak salah bunyi pasal ya 125 ayat 1 yang menyatakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para vendor baik itu Megmaho, Petrotek, apapun perusahaan nasional jadi vendor itu tetap di bawah tanggung jawab STM gitu. Nah, maksudnya yang berkaitan dengan juga kaitan dengan masalah ketika masyarakat lokal atau kontraktor lokal mengajukan misalnya penawaran atau melamar kerja, kemudian tidak memenuhi syarat dari 10 syarat yang diterapkan itu, satu syarat aja tidak dipenuhi maka diautkan. Nah, sementara hari ini pihak STM misalnya melalui PT Petrotek, melalui PT Megmaho, kuat dugaan saya berdasarkan argumentasi yang disampaikan di hadapan Pak Camat di tanggal 28 Juni ya di aula DPRD Kabupaten Dompu, berdasarkan argumentasi yang disampaikan juga keterangan disampaikan oleh BKPH, lingkungan hidup, terus perhubungan, ketenaga kerja, mereka tidak memiliki ya izin itu. Bukan hanya syarat, dari 10 syarat ini mereka tidak memiliki. Toh kita ya katakan masyarakat satu syarat aja dari 10 syarat ini tidak bisa. Sementara mereka tidak memiliki dari 10 syarat ini katakan izin. Ya, karena memang dalam ketentuan katakan kegiatan pertambangan yang perlu diperhatikan pertama dasar aturan, kedua syarat, ketiga asas manfaat. Apabila dari 3 poin ini satu aja yang tidak terpenuhi maka semua tidak bisa berjalan gitu. Hari ini misalnya PT Megmaho
Sebelumnya STM mengambil material dari para kontraktor lokal meskipun berdasarkan dukungan dari pemegang SIPB, misalnya dari Cakre kan itu. Jadi mereka menyuplai material. Nah, sekarang Mekmahon sudah mendatangkan mesinnya, ya. Padahal setiap melakukan galian itu atau izin pertambangan batuan itu harus memiliki SIPB, surat izin pertambangan batuan. Nah, STM hari ini melakukan pembiaran atau Mekmahon melakukan kegiatan ya penggalian batu secara ilegal di atas wilayah izin kontrak karya yang masih dalam tahap eksplorasi mineral. Tapi Mekmahon melakukan operasi produksi batuan sehingga mengamputasi peluang bagi teman-teman lokal ini untuk bisa menyuplai material ini sehingga memberikan keuntungan secara ekonomis. Itu satu. Terus yang kedua, artinya kita dalam hal ini bukan kita menolak, tapi kami mendukung STM kiranya untuk segera mendapatkan izin dan ke depan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sini. Tapi sekiranya belum ada izin, jangan lakukan kegiatan. Contohnya Petrotek. Petrotek hari ini ya yang diperintahkan oleh STM untuk melaksanakan kegiatan geotermal itu survei pendahuluan dan eksplorasi sampai hari ini sejak tanggal 30 Januari 2020 Kementerian Kehutanan belum menerbitkan izin, tapi Petrotek sudah melaksanakan kegiatan di dalam kawasan hutan sejak awal tahun 2022. Terima kasih. Itu belum ada. Siapa tuh? Kembali Pak Tuh terakhir ya. Maksud kenapa saya uraikan itu? Jangan sampai ketika kita memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan hak untuk mengkritik terhadap kebijakan yang dianggap menzolimi masyarakat yang ada di Kecamatan Hulu ini. Ya, artinya mereka banyak memiliki titik kelemahan, tapi yang besar itu titik kelemahan justru yang ada di masyarakat ini. Nah, itu yang kita pertegas ya. Sekiranya momen ini didengar semua oleh banyak orang ya, banyak masyarakat Kecamatan Hulu, kiranya ya para kepala desa mohon kiranya diakomodir apa yang jadi aspirasi masyarakat, buat kebijakan lokal supaya nanti misalnya di desa Hulu semua tamu yang ada di hotel harus teridentifikasi, baik itu karyawan maupun kontraktor lokal. Apa pekerjaannya, mana yang boleh disuplai oleh lokal. Terima kasih Pak Nurullah atas masukan itu menjadi catatan Pak Camat dan akan dibahas di forum tertentu dengan mengundang semua elemen yang secepatnya. Nah, terakhir karena ini berhubung pertemuan ini Pak dan Ramil sudah menyampaikan beberapa khusus untuk Bung Rola, ya kami minta kesediaan Bung Rola untuk menanggapi cuma hanya 1 menit, tidak boleh lebih dari waktu dan kesempatannya karena waktu yang banyak lainnya pasca ini Bung Rola. Setelah ini Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dan Ramil, kemudian Pak Kapolsek, Bapak Camat Hulu, dan yang lebih besar lagi kepada kawan-kawan semua. Momen ini mari kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita ke depan untuk terus bersinergi bahwa kehadiran TNI, kehadiran Polri dan pemerintah di sini adalah bagian daripada kehadiran negara yang akan melindungi segenap kepentingan rakyat. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Dan Ramil bila karena tidak sepantasnya saya sebagai anak, bukan sebagai kakak ya, karena dari umur saya adalah posisinya anak, kemudian dengan nada yang tinggi dan sebagainya, tapi itulah bagian daripada dinamika. Hari ini Pak Dan Ramil telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada kita semua, dan saya mewakili teman-teman dan secara pribadi saya menyampaikan terima kasih atas niat baik, dan mari kita selesaikan ini dengan sama-sama mengambil hal-hal baiknya ke depan agar kita terus mendorong diri kita, masyarakat, dan investasi ini akan menjadi lebih baik. Kemudian pesan saya terakhir, karena momen ini adalah momen spesial sekali, saya dapat informasi sekali lagi tanggal 5, tanggal 6 akan ada kehadiran dari Kementerian SDM, kemudian kehadiran dari Inspektor Tambang, kemudian dari pihak Antam dan KPK dan sebagainya. Ada 4 lembaga penting negara yang hadir di STM. Dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Kades tadi. Tadi pagi saya sudah membuat surat permohonan aksi Pak Kades, tapi karena tadi bahwa hari ini gelombang protes harus diperluas dan diperbesar. Tidak ada lagi batas, tapi hari ini kita harus berkoordinasi dengan seluruh elemen. Tidak ada lagi kecil, tidak ada lagi besar, tidak ada lagi yang kerja, tidak ada lagi kontraktor. Tapi kita adalah masyarakat UU untuk memastikan investasi ini hadir, benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat. Maka
Mari kita saling bersinergi sekarang. Besok kami akan menghadap Pak Kades besok untuk kita berkoordinasi dan mempersiapkan seluruh perangkat untuk menyambut kehadiran orang-orang penting, dan kita sampaikan bahwa investasi hadir satu-satunya syarat apabila memberikan ruang dan kapasitas yang jelas terhadap masyarakat. Itu mungkin. Terima kasih sekali lagi Pak Camat, Pak dan Pak Amir, Pak Kapolsek. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Roland. Jadi izin Pak Kapolsek, saya mewakili teman-teman masa aksi yang sudah sempat melakukan pemblokiran jalan secara spontan. Itu adalah bagian dari keterpanggilan kami untuk melihat itu kejadian beberapa waktu lagi. Nah, lewat momentum ini, ya mudah-mudahan kita dipererat Pak. Ya, kita kenal dengan Pak Danramil baru. Ya, mudah-mudahan betah di UU dan semisi dengan kepentingan masyarakat. Terus yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf Pak Danramil, Pak Kapolsek sudah memfasilitasi pertemuan ini sehingga terjadilah momen silaturahmi kita ini. Oleh karena itu khusus untuk Pak Camat kami minta Pak Camat untuk dibukakan ruang diskusi khusus untuk membahas hal-hal yang tadi. Karena itu penting, yaitu menjadi momen kebersamaan kita menyatukan misi menyambut investasi yang ada di Dompu Pak Camat. Jadi sekian dari kami, terima kasih sekali lagi. Jika ada kekeliruan dalam menyampaikan pendapat aksi di depan, ya kami menyampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.